Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Mari kita belajar sama-sama, belajar akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Asy'ariyah. Ketika dimutlakkan istilah Ahlussunnah wal Jamaah, maka yang dimaksud adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Asy'ariyah dirumuskan oleh Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Sedangkan Maturidiyah dirumuskan oleh Imam Abul Mansur al-Maturidi. Dan kebanyakan ulama bermadzhab Syafi'i, termasuk kita di Indonesia, akidah Asy'ariyah. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mari kita kaji bersama kitab akidah Asy'ariyah. Memang ada beberapa kitab yang masyhur di dalam akidah Asy'ariyah. Yang kita bahas insyaallah kitab Al-Jawahirul Kalamiyah fi Idahil Aqidatil Islamiyah li Syekh Thahir bin Salih Al-Jazairi. Kitab yang berjudul Al-Jawahirul Kalamiyah fi Idahil Aqidatil Islamiyah. Kitab ini disusun oleh Syekh Thahir bin Salih Al-Jazairi. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman, zat yang maha pengasih, Ar-Rahim, lagi maha penyayang. Rahmannya Allah itu mencakup di dunia dan akhirat. Orang-orang yang tidak taat pun mendapatkan sifat rahmannya Allah. Kesehatan, harta benda, semua nikmat Allah berikan kepada siapapun di alam dunia ini, itu termasuk bagian sifat rahmannya Allah. Sedangkan Ar-Rahim, sifat penyayangnya Allah, Allah khususkan nanti untuk orang-orang beriman di dalam surga. Alhamdulillahi, adapun segala puji itu hanya milik Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, dan semoga Allah Ta'ala mengirimkan salawat, mengirimkan rahmat, memberikan rahmat ke atas Tuhan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi, dan keluarga beliau, wa sahbihi, dan sahabat beliau, wa sallama, dan juga semoga Allah Ta'ala memberikan keselamatan, memberikan kesejahteraan. Wa ba'du, dan setelah mukaddimah tersebut, setelah memuji kepada Allah dan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, musannif berkata, fahadihi, maka ini risalatun, adalah satu risalah, sebuah kitab, sebuah risalah, mustamilatun alal masailil muhimmati, yang mencakup atas beberapa masalah al-muhimmah, yang penting, fi ilmil kalami, di dalam ilmu kalam. Akidah kita ini, akidah Asy'ariyah, mengambil metode kalam untuk mempermudah dipahami. Ilmu kalam ini diperlukan juga untuk melawan, menolak ilmu kalam ataupun filsafat yang menyimpang. Qaribatul ma'khadi, mudah pengambilannya, dekat pengambilan, mudah pengambilan,
lil afhami, bagi pemahaman-pemahaman. Maksudnya risalah ini akan mudah dicerna oleh pemahaman. Wa ja'altuha, dan aku menjadikan risalah ini ala tariqis su'ali wal jawabi, atas metode tanya jawab. Wa tasahaltu fi ibaratiha, dan aku mempermudah di dalam ungkapannya. Secara bahasa akan dipermudah oleh beliau, oleh musannif. Kenapa? Tashilan litullabi, untuk mempermudah para tulab, para talib, para pencari ilmu, para santri. Al-muqaddimatu, muqaddimah, pembukaan. Wa tashtamilu ala arba'i masaila. Dan muqaddimah ini, pembukaan ini mencakup atas 4 masalah-masalah. Soal, pertanyaan. Ma ma'nal aqidatil islamiyati? Apa itu makna aqidah Islamiyah? Jawab. Al-aqidatul islamiyatu, adapun aqidah Islamiyah, hiyal umurul lati ya'taqiduha ahlul islami. Ia adalah perkara-perkara yang diyakini oleh ahli Islam. Yajazimuna bisihatiha, yaitu mereka memastikan, memantapkan dengan kebenarannya. Itu akidah Islamiyah. Akidah yang harus diyakini, yang harus ditetapkan, dipastikan dalam hati setiap orang Islam. As-su'al, pertanyaan berikutnya, ma ma'nal Islam? Apa itu makna Islam? Islam itu apa sih? Al-jawab, adapun jawabnya, al-islamu huwal iqraru bil lisani. Adapun Islam itu adalah ikrar dengan lisan, pernyataan dengan lisan, pengakuan dengan lisan. Wa tasdiqu bil qalbi, dan membenarkan dengan hati. Bi anna jami'a ma jaa'a bihi nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun wa sidqun. Dengan sesungguhnya seluruh apa-apa yang telah datang dengannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu setiap perkara yang Nabi bawa, haqqun wa sidqun, adalah benar, hak dan benar. As-su'al, ma arkanul aqidatil islamiyati? Apa itu rukun-rukun akidah Islamiyah? Asasuha, yaitu asasnya, pondasinya apa sih? Pondasi akidah Islamiyah itu apa? Al-jawabu, jawab, arkanul aqidatil islamiyati, adapun rukun-rukun akidah Islamiyah, sittatu asya'a, itu ada 6 perkara. Atau yang sering kita kenal dengan rukun iman, ada 6. Wahia, yaitu al-imanu billahi ta'ala. Pertama, beriman kepada Allah ta'ala. Beriman dengan Allah ta'ala. Wal imanu bi malaikatihi, dan beriman dengan para malaikatnya Allah. Wal imanu bi kutubihi, dan beriman dengan kitab-kitabnya Allah. Wal imanu bi rusulihi, dan beriman dengan rasul-rasul Allah, para utusannya Allah. Wal imanu bil yaumil akhiri, dan beriman dengan hari akhir, yakni hari kiamat. Wal imanu bil qadri, dan iman dengan qadar, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Itulah rukun iman. Enggak boleh cacat. Penting kita mengkaji akidah, mengkaji tauhid agar benar.
Kalau ada orang dalam amal keseharian, dalam amal syariat mungkin berkurang, dia masih dikatakan orang beriman, masih muslim. Meskipun dia banyak dosa, meskipun dia ahli maksiat, selama imannya tidak rusak, selama di hatinya ada iman, selama tidak melakukan perkara-perkara yang menyebabkan dia murtad, yang menyebabkan dia keluar dari Islam, maka dia tetap adalah orang beriman, seorang mukmin asin, orang beriman yang bermaksiat atau fasik, pelaku dosa besar. Adapun nanti di akhirat terserah Allah, apakah langsung Allah ampuni, Allah masukkan ke surga, itu haknya Allah, atau Allah siksa dulu di neraka, tapi pasti suatu saat nanti akan Allah angkat dari neraka dan Allah masukkan ke dalam surga. Berapapun banyaknya dosa seorang hamba, selama dia beriman kepada Allah. Tapi hati-hati, meskipun ada seorang hamba ini amal ibadahnya luar biasa, sholatnya, akhlaknya luar biasa, tapi imannya rusak, akidahnya rusak. Ini sangat fatal. Apabila dia melakukan perkara-perkara yang menyebabkan imannya rusak, yang menyebabkan dia keluar dari iman, menyebabkan dia murtad, maka dia telah keluar dari Islam. Semua amalnya tertolak dan nanti di akhirat akan masuk neraka selama-lamanya. Ini kalau sampai mati enggak taubat, enggak beriman kepada Allah. Maka iman itu di atas Islam. Harus kita hati-hati, akidah harus benar. Keimanan harus benar, harus lurus. Mari kita lanjutkan dalam pembahasan berikutnya. Al-mabhasul awwalu, pembahasan yang pertama. Fil imani billahi subhanahu wa ta'ala, di dalam beriman terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimanakah beriman kepada Allah, kita bahas sekarang. As-su'al, pertanyaan, kaifal imanu billahi subhanahu wa ta'ala, bagaimanakah iman terhadap Allah subhanahu wa ta'ala? Bagaimana iman dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Al-jawab, jawabnya, huwa an na'taqida anna Allah subhanahu wa ta'ala muttasifun bi jami'i sifatil kamal. Iman kepada Allah itu adalah an na'taqida, hendaknya kita meyakini anna Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala muttasifun, itu bersifat bi jami'i sifatil kamali, dengan seluruh sifat-sifat kesempurnaan. Semua sifat-sifat sempurna itulah sifatnya Allah. Wa munazzahun, dan disucikan, dibebaskan. Allah tuh bebas, suci, an jami'i sifatin nuqsani, dari seluruh sifat-sifat kekurangan. Sifat-sifat yang enggak sempurna, sifat yang cacat, sifat yang kurang, itu enggak mungkin sifatnya Allah. Allah terbebas dari hal seperti itu. Semua yang istimewa, semua yang sempurna, semua yang bagus, semua yang indah itu milik Allah. Sebaliknya setiap kekurangan, cacat, itu bukan sifatnya Allah. As-su'al, pertanyaan berikutnya, kaifal imanu billahi subhanahu wa ta'ala tafsilan, bagaimanakah iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara tafsil, secara terperinci. Tadi global. Jadi kita iman kepada Allah harus yakin bahwasanya Allah itu bersifat dengan semua sifat-sifat kesempurnaan. Allah tidak mungkin bersifat dengan sifat-sifat yang kurang, yang tercela. Itu iman kepada Allah secara global. Sekarang bagaimana iman kepada Allah secara terperinci? Al-jawabu, jawabannya,
Huwa yaitu ayya'taqida. Huwa an na'taqida, hendaknya kita meyakini annallaha subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mausufun, disifati. Allah ta'ala bersifat bil wujudi, dengan wujud, wal qidami, dan qidam. Ini sifat 20. Kalau dulu sering dikumandangkan anak-anak hafal syair-syair sifat 20, Allah wujud, qidam, baqa sampai akhir. Itu akidah Asy'ariyah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita meyakini sesungguhnya Allah Ta'ala itu bersifat mausufun, disifati atau bersifat bil wujud, dengan wujud. Allah itu maha ada. Wal qidami, dan qidam, maha terdahulu. Maha terdahulu. Maksudnya apa? Nanti akan dibahas lagi secara terperinci. Allah bersifat dengan wujud, maha ada. Wal qidami, maha terdahulu. Wal baqai, kekal. Allah itu kekal. Qidam, ganda awal. Wal baqa, maha kekal, gak ada akhirnya. Wal mukhalafati lil hawadisi, dan mukhalafah lil hawadis. Mukhalafah membedai terhadap perkara-perkara hawadis, perkara-perkara yang baru alias makhluk. Allah itu bersifat berbeda dengan makhluknya. Hati-hati, setiap ada perkara-perkara yang seakan-akan ada penyerupaan Allah dengan makhluk, maka itu mustahil. Allah wajib bersifat berbeda dengan perkara-perkara yang baru alias makhluk. Wal qiyami binafsihi, dan berdiri sendiri, gak butuh kepada apapun dan kepada siapapun. Allah maha berdiri sendiri. Wal wahdaniyati, dan wahdaniyah, Allah bersifat wahdaniyah, esa. Wal hayati, dan hidup, Allah maha hidup. Wal ilmi, dan ilmu, Allah maha berilmu, maha mengetahui. Wal qudrati, dan kudrah, kekuasaan, Allah bersifat kuasa, maha kuasa. Wal iradati, dan iradah, berkehendak, Allah maha berkehendak. Was sam'i, dan pendengaran, Allah maha mendengar. Wal basari, dan penglihatan, Allah maha melihat. Wal kalami, dan kalam, Allah maha berbicara, kalam. Tapi ingat, nanti kita bahas yang jelas, pendengarannya Allah, penglihatan Allah, kalamnya Allah tidak seperti makhluk. Wa annahu, dan sesungguhnya Allah Ta'ala iku hayyun, zat yang maha hidup. Alimun, maha mengetahui. Qadirun, maha kuasa. Muridun, maha berkehendak. Sami'un, maha mendengar. Basirun, maha melihat. Mutakallimun, maha berbicara. Itu harus kita yakini. Sering kita kaji sifat 20. Ini harus kita hafal. Allah bersifat wujud, qidam, baqa sampai akhir. Dan sebenarnya sifat Allah bukan cuma 20. Sudah kita bahas dari awal. Semua sifat kesempurnaan itu milik Allah. Adapun kok dibahas sifat 20, karena ini pokok inti. Kalau seorang muslim dia benar dalam keyakinan dalam sifat 20 ini, maka insya Allah dia akan benar keimanannya. Karena disinilah manusia banyak salah. Maka ini yang dibahas, bukan pembatasan.
Sifat Allah bukan cuma 20, bukan. Dari awal sudah kita bahas, semua sifat kesempurnaan itu milik Allah. Mari kita lanjutkan. As-su'al, pertanyaan. Kaifal i'tiqadu bil wujudi lillahi ta'ala. Bagaimana i'tiqad? Bagaimana keyakinan dengan sifat wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Al-jawab, jawabnya, huwa, yaitu ana'taqidah, hendaknya kita meyakini annallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala mawujudun, itu mawujud, Allah itu maha ada. Wa anna wujudahu bidzatihi, dan sesungguhnya wujudnya Allah, maha adanya Allah, bidzatihi, itu dengan zatnya Allah. Laisa biwasitati syai'in, bukan dengan perantara sesuatu. Wa anna wujudahu wajibun, dan sesungguhnya wujudnya Allah, maha adanya Allah, itu wajib, pasti, nggak mungkin nggak. Wajib di sini dalam ilmu kalam, bukan wajib dalam ilmu fikih. Beda. Kalau dalam ilmu fikih wajib adalah perkara kalau kita kerjakan kita berpahala, kalau ditinggalkan kita berdosa, dihukum. Wajib di sini dalam ilmu kalam malah itu sawaru adamuhu, perkara yang nggak mungkin tergambarkan ketiadaannya, itu wajib. Jadi kita harus yakin maha wujudnya Allah, maha adanya Allah, itu wajib. Pasti ada, pasti benar. Gak mungkin enggak. La yumkinu ayyalhaqahu adamun. Tidak mungkin menemuinya adam. Ketiadaan. Gak mungkin ketiadaan. Sifat tiada. Adam. Ain ya, bukan pakai hamzah. Bukan alif. Ain. Adam. Tiada. Tidak mungkin ketiadaan itu mengenai Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu wujudnya Allah, nggak seperti kita. Wujudnya kita itu ada perantara, bapak, ibu. Ada sebab. Wujudnya rumah ada sebab. Ada yang bangun. Wujudnya meja ada sebab. Ada perantara, ada yang membuat. Sedangkan Allah, maha wujudnya Allah tanpa perantara. Dengan zatnya sendiri. Dan Allah itu wajib wujud, wajib berada. Kalau kita ini nggak wajib wujud, kita ini ya boleh ada, boleh nggak ada. Tapi Allah kehendaki sekarang kita ada, dan nanti nggak akan ada lagi. Dan dulu kita sempat nggak ada, Allah adakan. Nggak wajib wujud, kita itu boleh ada, boleh nggak ada. Tergantung kehendak Allah. Allah kehendaki kita ada. Adanya kita sebagai laki-laki itu jais, boleh, gak wajib kita jadi laki-laki. Boleh jadi laki-laki, boleh jadi perempuan. Allah kehendaki si fulan jadi laki-laki, si fulan jadi perempuan. Gak wajib ada. Baik kita ini gak wajib ada, boleh enggak, terserah Allah. Sedangkan keberadaannya Allah itu wajib, pasti. Gak mungkin Allah itu gak ada, gak pernah gak ada. Sejak kapan? Jangan nanya sejak kapan. Allah terus maha ada. Pertanyaan sejak kapan sampai kapan itu ya salah. Nggak berlaku untuk Allah. Allah maha wujud, maha ada. Adanya Allah tanpa perantara. Tanpa sebab. Kalau kita ini ya ada perantara. Kemudian badan kita ini terbagi-bagi bagian-bagian. Ada tangan, ada kaki, ada kepala. Allah nggak seperti itu. Wujudnya Allah tidak seperti itu. Allah tidak seperti makhluknya. Berikutnya as-su'al, pertanyaan. Kaifal i'tiqadu? Bagaimana i'tiqad? Bagaimana keyakinan? Bagaimana akidah? Bil qidami, dengan sifat qidam. Lillahi ta'ala, lillahi subhanahu wa ta'ala, bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi kita bahas di antara sifat
Wajibnya Allah al-qidam, maha terdahulu. Bagaimana sih keyakinan kita di dalam masalah qidamnya Allah, di dalam masalah maha terdahulunya Allah Subhanahu wa taala? Al-jawabu, jawabannya huwa, yaitu an-na'taqidah. Hendaknya kita meyakini. I'tiqad dengan qidamnya Allah itu adalah hendaknya kita meyakini annallaha, sesungguhnya Allah qadimun. Allah itu qadim, zat yang qadim, maha terdahulu. Na'ni, kami maksud, kami kehendaki dengan qadim itu apa sih? Kami menghendaki annahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mawjudun, itu mawjud. Allah itu maha ada qabla kulli syai'in, sebelum segala sesuatu, maha terdahulu. Allah maha ada sebelum adanya perkara yang ada. Allah maha ada sebelum segala sesuatu. Allah maha ada sebelum adanya perkara yang ada. Allah maha ada sebelum adanya perkara yang telah tiada. Allah maha ada sebelum adanya perkara yang akan ada. Allah maha ada sebelum adanya kata ada. Allah maha ada ketika kata ada masih ada. Allah maha ada ketika kata ada sudah tiada. Yang jelas Allah itu maha ada. Nah, qidam, Allah itu maha ada sebelum segala sesuatu. Allah maha terdahulu, gak ada awalnya. Wa annahu lam yakun ma'duman, dan sesungguhnya Allah Ta'ala itu lam yakun ma'duman, tidak pernah tidak ada, tidak pernah ditiadakan. Fi waqtin minal awqati, di dalam satu waktu dari beberapa waktu. Allah gak pernah gak ada. Kalau kita ini, ya dulu kita gak ada. 100 tahun yang lalu kita nggak ada. 100 tahun kemudian kita nggak ada. Dunia ini dulu nggak ada. Dan nanti pun nggak ada lagi. Itu makhluk seperti itu. Allah nggak pernah tidak ada. Di waktu kapanpun. Wa anna wujudahu laisa lahu awwalun. Dan sesungguhnya wujudnya Allah, maha adanya Allah, itu tidak memiliki permulaan, tidak ada awalnya. Kalau kita ada awalnya, makhluk ini ada awalnya. Dulu nggak ada, kemudian ada, itu awalnya dia berada. Sedangkan Allah nggak punya awal. Kenapa? Kalau punya awal, punya permulaan, berarti dulu sempat nggak ada dong. Allah nggak pernah nggak ada. Maka Allah itu maha qidam, maha terdahulu, tidak ada awalnya. Jangan salah. Maka tidak ada pertanyaan sejak kapan Allah ada. Loh, jangan nanya sejak kapan. Pertanyaan sejak kapan Allah ada. Pertanyaan sejak kapan itu untuk perkara yang ada permulaannya. Hingga kapan, sampai kapan, itu juga pertanyaan untuk perkara yang ada akhirnya. Nanti kita bahas sifat baqanya Allah bagaimana. Allah nggak ada awal. Allah nggak pernah nggak ada. Allah selalu ada. Maka heran kalau kita ini kok ada masalah, kok nggak ngadu kepada Allah. Ya heran kita. Ada masalah, ada problem kehidupan, malah dicurhatkan melalui WhatsApp, melalui Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Mengadu kepada Allah. Allah yang maha ada. Yang maha segala-galanya. Bukan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun kita bermusyawarah kepada di antara hamba Allah, boleh. Niatnya bukan mengadu. Kita yakin hanya kepada Allah. Ini hanya perantara, kita pengen musyawarah, minta pendapat, itu gak masalah. Jangan sampai kita ini menumpahkan masalah kita kepada makhluk, lupa kepada Allah. Ini problem. Ini menandakan hati kita kotor, iman kita lemah.
Maka semoga Allah Ta'ala bimbing kita semuanya. Allah kuatkan akidah kita. Allah jaga akidah kita sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.